Proses tentu kita awali dengan pertemuan dulu, pertemuan pertama. Kami sebagai dokter akan menjelaskan apa sih itu bayi tabung, apa yang harus dijalani. Kemudian apabila pasien sudah mengerti, kita mulai dengan screening, pemeriksaan infeksi baik dari sisi suami maupun dari sisi ibu. Kita memeriksakan darah untuk mendapatkan hasil hepatitis B, hepatitis C, HIV-nya. Terus kemudian ada nggak infeksi virus seperti toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex. Ya, terus kemudian juga kita memeriksakan kesuburan seorang perempuan itu bagaimana. Cadangan sel telurnya masih baik apa tidak. Itu kita bisa peroleh dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan AMH dan juga USG. Kemudian dengan USG kita juga bisa mendapatkan gambaran apakah ada patologi atau ada masalah lain seperti miom, seperti kista di ovarium dan lain-lain. Kita bisa melakukan HSG, yaitu memeriksakan apakah tuba, saluran telurnya berfungsi dengan baik atau macet atau sumbat. Kemudian dari sisi suami kita bisa memeriksakan apakah ada masalah dengan spermanya, apakah normal apa tidak normal. Saya kira kita mulai dari pemeriksaan dasar dulu, dan apabila sudah didapatkan hasil yang kita inginkan, kita bisa memulai dengan melakukan serangkaian penyuntikan, memberikan hormon-hormon kesuburan, sehingga kita bisa mendapatkan folikel yang banyak, sel telur yang banyak untuk bisa dipetik pada waktu tertentu. Kemudian setelah kita mendapatkan sel telur, kita bisa mengawinkannya di laboratorium dengan sel sperma suami. Ingat ya, harus sel telur dari istri dan sel sperma dari suami. Nggak boleh tidak. Dan ini harus dibuktikan dengan adanya surat nikah, surat pernikahan yang sah, ditunjukkan pada waktu kita mau memulai program ini. Kemudian setelah dikawinkan sel sperma dan sel telur, kita tunggu sampai menjadi embrio. Setelah kita dapatkan embrio yang baik, kita bisa lakukan perencanaan untuk menanam ke dalam rahim istrinya. Sekali lagi, ke dalam rahim istrinya. Tidak boleh ke dalam rahim perempuan lain yang bukan istrinya. Kemudian kita menunggu sekitar 2 minggu lebih, apakah setelah dilakukan penanaman, apakah akan terlambat haid seperti yang kita harapkan. Apabila terlambat haid, kita berharap pada pemeriksaan beta HCG atau hormon kehamilan, kita bisa mendapatkan angka yang positif, yang menandakan bahwa telah terjadi kehamilan pada istri tersebut. Proses umumnya sampai kita mendapatkan sel telur itu sekitar 2 minggu. Terus kemudian kita menunggu sekitar 5 hari sampai kita mendapatkan embrio. Kalau bisa langsung kita tanam dalam siklus yang sama, kita menunggu 2 minggu untuk memperoleh hasil positif atau berhasil hamil, ataupun negatif berarti belum berhasil hamil. Kemudian apakah ini satu proses yang menyakitkan? Ya, saya kira proses penyuntikan ya, karena ibu harus disuntik dengan obat-obatan hormon. Ya, tiap hari disuntik di perutnya. Ya, saya kira sakit atau tidak, saya kira ini menjadi relatif. Apakah perempuan ini atau pasien ini merasakan suntikan itu menjadi suatu masalah yang besar atau nggak apa-apa. Gitu. Umumnya sih mayoritas pasien kita tuh merasa bahwa suntikan itu tidak sakit sama sekali. Wow.